Wahyu, ayat-ayat Quran itu kan banyak sekali kemiripan. Hmm. Banyak sekali kemiripan dalam hal struktur atau penyusunan kata-kata, dan soal-soal yang diambil itu tricky. Dan di awal dia memang bilang ini ayat-ayat yang banyak kemiripan, jadi wajar kalau misalnya aku tidak menjawab dengan tepat. Aku nanya rulesnya gimana, waktu itu dia bilang rulesnya sama maknanya dan tafsirnya, terus aku bilang kan itu tidak membuktikan aku hafal Quran ya, kalau tujuannya hafal Quran, tapi ya udah gas aja, atur aja kayak gimana. Maksudnya gitu. Udah baca terus harus juga bisa menjelaskan mungkin ya, tapi pas terjemahannya. prakteknya sih nggak cuma nggak hafalan juga. aja sama Betul. tanya tentang surat-surat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton mendukung menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana klarifikasi dari Kumaila ini. Ketika Kumaila ini dites hafalannya sama seorang hafiz Al-Quran, kemudian ditemani oleh Ustadz Hani Kristianto, di mana bacaan si Kumaila ini masih sangat belepotan. Sehingga Kumaila ini membuat klarifikasi. Kenapa bacaannya belepotan? Karena katanya dia ini dikasih soal yang sangat susah, sehingga dia itu susah untuk mengingatnya. Ketika si Kumela ini disuruh untuk menerjemahkan Al-Quran atau mengartikan, ternyata si Kumela ini tidak paham. Jadi kata Kumela ini, membuktikan kita hafal Al-Quran itu kan tidak harus membuat terjemahannya, tidak harus membacakan artinya. Nah, jadi inilah asli dari Kumela ini. Jadi pelan-pelan akan terbongkar siapa sebenarnya Kumela ini. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai bagaimana klarifikasi dari Kumela ini. Nah udah gitu, itu pertama kan bingung nih rulesnya gimana gitu. Sama si orang ini. Udah gitu ini beneran serius. Sebenarnya kalau misalnya mau cancel tuh nggak apa-apa, aku nggak akan nagih karena orang yang ngubungin aku. Jadi ya udah mau kapan dites. Aku bilang aku bisa di rentang tanggal segitu. Terus jadilah itu, aku nanya rulesnya gimana. Waktu itu dia bilang rulesnya sama maknanya dan tafsirnya, terus aku bilang kan itu tidak membuktikan aku hafal Quran ya, kalau tujuannya hafal Quran, tapi ya udah gas aja, atur aja kayak gimana. Maksudnya gitu. Udah baca terus harus juga bisa menjelaskan mungkin ya, tapi terjemahannya. pas prakteknya sih nggak cuma nggak hafalan juga. aja sama Betul. tanya tentang surat gitu. Kita tahan sejenak. Jadi ketika si Kumela ini bertanya kepada Ustadz Hani Kristianto bagaimana ruasnya, kata Ustadz Hani Kristianto, bacakan juga terjemahannya. Jadi kata Kumela ini, untuk membuktikan aku hafal Al-Quran gak harus membaca terjemahannya, gak harus membaca artinya. Jadi Kumela ini sok kritis selama ini terhadap Al-Quran, banyak ngeritik tentang ayat Al-Quran, ternyata tidak paham apa artinya ini, apa terjemahannya. Hanya sok ngeritik saja, sok kritis terhadap Al-Quran. Kan dia ini mengatakan cerita Nabi di dalam Al-Quran itu dongeng. Tapi ketika ayat Al-Quran itu menceritakan tentang kisah Nabi, dia tidak paham apa artinya. Jadi ini namanya lebih besar pasak daripada tiang. Kita lanjutkan. Nah udah gitu, jadilah hari H itu. Sebenarnya aku tadinya mau mundur, tapi lebih karena mengkhawatirkan keselamatan aku gitu. Dan kenapa? Menjelang itu aku dapat banyak banget ancaman aja sih, ancaman. Karena aku ngaku hafal Quran mungkin. Kamu menghafal Quran dan aku orang nggak tahu marah. kemarahannya karena apa ya, bisa jadi karena konten-konten yang lain, tapi Oke. Di momen itu banyak sekali kemarahan yang tertuju kepada aku gitu, dan aku takut ini ada ancaman nyatanya sama keselamatan aku. Boleh tahu nggak misalnya ancamannya seperti apa? Ancaman bunuh, gue kalau lihat di luar Oh, udah ya habis Allah. loh kayak gitu. Oh my God. Dan kayak gitu ke aku banyak banget. Nah udah gitu, jadi aku bilang aku mengkhawatirkan keselamatanku, jadi ya udah akhirnya minta di tempatnya jangan diumumkan gitu. Jadi selama ini banyak ancaman ke Kumaila ini. Selama Kumaila ini mengkritik tentang Al-Quran, mengkritik tentang sholat, mengkritik tentang Nabi, mengkritik tentang jilbab. Jadi banyak ancaman terhadap si Kumaila ini. Bahkan ketika pertemuan Ustadz Hani Kristianto dan Kumaila ini mengatakan, tolong jangan disebarkan ke publik di mana tempatnya, karena ini menyangkut keselamatan aku. Jadi wajar umat muslim itu marah ke Kumaila. Karena Kumela itu ngeritik Al-Quran, ternyata dia tidak paham apa arti dari ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi wajar umat muslim itu marah. Kita lanjutkan. Ya udah gitu. Tempat ketemunya itu ya jangan diumumkan gitu. Tapi udah ada yang ngetes itu kayak juri MTQ internasional atau semacam itu ya, atau imam Masjid Al Jabar.
Emang kayaknya orang yang beliau juga cerita suka ikut MHQ. Kayaknya ikut MHQ di luar negeri. MHQ itu semacam kompetisi hafal Quran. Oke. Aku juga dulu waktu kecil suka ikut. Oke. Tapi pas udah dewasa enggak. Jadi kali ini si juri MHQ itu juga ingin ikut dalam pengujianmu? Dia jadi pengujinya. Jadi diminta orang yang nantangin aku itu jadi pengujinya. Oke. Karena memang yang nantangin aku bilang dia kesulitan melafalkan Al-Quran gitu. Karena orang yang menantangmu sendiri, yang menantangku sendiri itu beliau mualaf Cindo gitu. Jadi beliau bilang lidahnya tuh agak sulit melafalkan gitu. Jadi dia minta orang lain itu adalah juri MHQ. Betul, dan orang Arab, orang keturunan Yaman gitu. Jadi memang sangat fasih. Begitu. Ya udah diuji. Dan soalnya bagus-bagus banget. Bagus tuh apa sih? Susah itu dalam arti gini. Wahyu, ayat-ayat Quran itu kan banyak sekali kemiripan. Banyak sekali kemiripan dalam hal struktur atau penyusunan kata-kata. Dan soal-soal yang diambil itu tricky. Dan di awal dia memang bilang ini. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana klarifikasi dari Kumaila ini, tapi klarifikasinya mulai ngeles di sini. Jadi Kumaila ini mengatakan ketika di tes hafalan Al-Quran 30 juz oleh Ustadz Hani Kristianto dan temannya, di mana si Kumaila ini katanya dikasih soal yang sangat susah. Biasanya soal ini dikasih kepada MTQ internasional, tapi ini dikasih kepada Kumaila. Seharusnya kalau Kumaila ini sadar diri. Dia selama ini mengkritik tentang Al-Quran, selalu mengkritik tentang Al-Quran. Berarti kalau orang sudah mengkritik, dia paham. Dia tahu tentang ayat Al-Quran itu. Kalau nggak paham, ngapain ngeritik? Yang namanya hafiz itu atau hafal Al-Quran itu, dia tidak ada mengatakan itu susah, ini ada kemiripan, ini banyak kemiripan. Nggak ada cerita seperti itu. Jadi ini kan seolah-olah kita itu orang dewasa yang kita tes Kumaila ini anak SD. Lalu dia berkata, Pak, ini seharusnya bukan untuk anak SD. Ini untuk anak SMA soalnya. Bukan untuk anak SD. Ini seharusnya klarifikasi seperti ini bagi saya sangat memalukan. Kalau kita ngeritik sesuatu, kita itu tahu semuanya. Misalnya kita mencoba makanan, tapi ketika makanannya kurang garam kita tahu nggak ada itu makanan ini setingkat orang dewasa, nggak ada cerita seperti itu. Jadi ketika si Kumaila ini klarifikasi seperti ini sangat memalukan ketika katanya dikasih soal yang sangat susah, seharusnya ini untuk MTQ internasional. Bagi saya ini sangat memalukan. Jadi sebenarnya sudah mulai terbongkar siapa sebenarnya Kumaila ini. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan dibagikan videonya agar saudara kita banyak yang mendengar tentang klarifikasi dari Kumaila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.